mulai masa Januari ya, rencananya tahun 2025 akan mulai menggunakan sistem yang baru. Banyak aplikasi itu yang tersebar di terpisah-pisah gitu ya. Mulai dengan adanya konten ini dapat dilakukan secara borderless, dapat diajukan kemanapun. Akun wajib pajak badan itu sudah tidak langsung masuk ke akunnya badan ya. Jadi harus masuk dulu ke PIC atau siapa yang ditunjuk. Kalau misalnya saya PPh 21, saya masuk ke akun PPh 21, nanti di bagian nama itu akan ada drop down list akun utama dan akun wajib pajak yang diwakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu kembali kawan pajak dengan kami, penyuluh KPP Madya 2 Tangerang. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Dia Ayu Trianasari dengan Francisca Indieningsih. Kali ini kita akan bicara tentang apa nih, Mbak? Tentang Kortek nih, karena udah penting banget ya, udah sangat mendekati lagi dan bentar lagi mulai masa Januari ya, rencananya tahun 2025 akan mulai menggunakan sistem yang baru. Peralihan dari yang sebelumnya banyak sistem yang ada di DJP berubah menjadi Kortek gitu kan. Jadi ini kayak hal yang besar gitu ya? Hal yang besar semuanya berubah ya, baik dari petugas pajaknya juga dan juga dari wajib pajaknya tentu saja. Nah, kita akan berbicara bincang-bincang ya masalah Kortek ini ya. Betul. Kali ini bincang-bincang santai, tapi semoga bisa mengedukasi dan bermanfaat bagi kawan pajak di rumah. Nah, sebelumnya apa itu Kortek? Jadi Kortek itu adalah layanan administrasi dari Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya ya. Jadi sistem yang terbaru ini dirancang fungsionalitasnya gitu ya. Kalau selama ini kita tahu bahwa banyak sistem yang ada di DJP, misalnya DJP online. Kemudian mungkin ada beberapa ISPT lama ya, karena mungkin ada beberapa pembetulan dan sebagainya yang memakai ISPT yang lama. Terus juga ada Innova, e-faktur.pajak.go.id dan juga ada web e-faktur.pajak.go.id, kemudian ada IOI dan sebagainya. Banyak aplikasi itu yang tersebar di terpisah-pisah gitu ya di antara wajib pajak. Nah, mulai tahun depan kita akan menggunakan suatu sistem yang terintegrasi gitu ya. Bahkan dari pendaftaran, nah pendaftaran beda lagi ya, kemarin kan kita pakai IREK. Dari pendaftaran sampai pelaporan sampai pembayaran kode billing, bahkan sampai mendapatkan layanan perpajakan dari kantor pajak juga semuanya ada di satu kanal sistem administrasi ini gitu ya, namanya adalah Kortek gitu Mbak Dea. Jadi kalau mungkin bisa menambahkan bahwa sekali duduk, satu kali buka aplikasi itu sudah bisa menyelesaikan semua kegiatan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Kalau misalnya kayak Mbak Yeni bilang tadi kemarin, kalau yang sekarang ya, bukan kemarin tapi sekarang, untuk PPN aja ada 3 ya, ada yang desktop, ada yang Innova, ada web e-faktur. Jadi kita mengharapkan dengan Kortek ini semuanya udah jadi satu, jadi pengawasannya lebih mudah ya bagi wajib pajak. Nanti nggak lupa lagi misalnya saya mau lapor 21 misalnya harus buka apa kayak gitu. Jadi lebih nyaman lah gitu. Ya, itu juga jadi salah satu keunggulannya Kortek ini ya. Jadi Kortek ini tentu saja karena semua akun atau semua kegiatan kewajiban perpajakan dilakukan di satu kanal aja, di satu sistem aja, sehingga wajib pajak bisa melakukan semua kewajibannya tanpa bingung harus bagaimana. Dan juga sebenarnya salah satu keunggulan dari Kortek ini karena semua sistem terintegrasi ini adalah adanya suatu permohonan yang dapat dilakukan secara digital dan borderless, termonitor dan terintegrasi. Borderless ini gampangannya adalah kalau misalnya saya ini memang saya sekarang adalah di KPP Madya 2 Tangerang ya, lokasinya di Tangerang, tapi sebenarnya KTP saya nggak di Tangerang, ada di tempat lain. Tapi untuk beberapa kegiatan kewajiban perpajakannya, misalnya saya mau mengajukan PPK nih, misalnya saya membayar ternyata saya salah, kan saya tetap harus mengajukannya ke KPP terdaftar saya harus balik kampung gitu ya. Memang sih bisa dikirimkan lewat pos atau lewat IPBK dan sebagainya. Cuman kan ada beberapa
PBK misalnya itu yang memang harus manual. Nah gitu. Nah mulai dengan adanya Kortek ini dapat dilakukan secara borderless, dapat diajukan kemanapun gitu ya. Jadi saya bisa mengajukan ke KPP Madeda Tangerang atau ke misalnya Tiga Raksa atau seperti itu yang karena memang web base ya. Jadi ya udah pengajuannya secara sistem gitu ya, bisa nyebrang gitu kan gitu. Kalaupun harus datang terpaksanya datang ke kantor pajak itu juga sudah bisa namanya datang ke kantor pajak terdekat lagi ya. Jadi bukan lagi KPP terdaftar ya, bisa KPP pajak terdekat gitu. Sama di situ kan nanti ada fungsi pengawasan buat WP ya. Jadi misalnya seperti yang dibilang Mbak Yeni tadi, mau PBK, ya udah kita mengajukan PBK, nanti kita juga bisa melihat sampai sejauh mana progres PBK tersebut, apakah sudah sampai misalnya sedang diteliti oleh petugas kah, atau sudah jadikah, atau misalnya ditolak, atau kenapa ditolaknya seperti itu. Jadi memang Kortex ini kita mengharapkannya sangat bisa membantu wajib pajak. Jadi apa-apa ya udah kalau pajak di Kortex aja gitu. Ya. Jadi bisa diawasi ya sama ini, jadi nggak perlu nanya-nanya lagi sampai mana ini. Jadi konsekuensinya interaksi dengan petugas pajak akan semakin berkurang gitu ya Mbak ini. Jadi kalau misalnya saya sedang sibuk, jadi di kantor bisa buka Korteksnya seperti itu. Nah itu salah satu keunggulannya. Nah ini kalau tadi kan sudah dibahas kan menyatukan semua aplikasi ya, jadi satu aplikasi untuk semua. Itu salah satu perbedaannya. Perbedaan yang lain tuh sepertinya ada juga tentunya ya, seperti manajemen akses. Nah untuk manajemen akses ini sedikit berbeda ya Mbak ini daripada dengan yang sekarang. Kalau sekarang kan misalnya kita mengenal adanya sharing password ya, misalnya saya punya perusahaan dan pegawai saya mengetahui password dari DJP online-nya perusahaan tersebut, nanti dia juga bisa mengakses DJP online dari perusahaan tersebut. Begitu juga kalau misalnya bocor gitu ya Mbak Yeni. Nah kalau sekarang di aplikasi Kortex nanti hal itu tidak dimungkinkan lagi kawan pajak. Jadi karena nanti kita sudah mendesain, bukan kita ya, DJP sudah mendesain manajemen akses yang sedemikian rupa agar tidak dimungkinkan lagi sharing password. Jadi memang nanti masuknya lewat role access masing-masing gitu ya. Jadi mungkin lebih ke keamanan ya, karena kan salah satu mungkin yang menjadi concern ada semua pihak adalah ini nanti di sistem terbaru ini yakin aman nggak gitu ya? Apakah nanti data saya akan tersebar kayak gitu kan? Seperti kita tahu mungkin waktu kemarin PPh 21 yang Ibu buat PPh 21 akhirnya ada namanya Bupet Perekam, khusus untuk perekam. Karena kita tahu bahwa banyak wajib pajak memisahkan antara pajak misalnya PPh 21, katakanlah itu direkam khusus untuk HRD-nya. Nah, itu nanti juga sama di Kortek ini, di mana PIC-nya, PIC utamanya itu adalah bisa mendelegasikan ke masing-masing pegawainya untuk sebagai tugasnya sebagai apa gitu ya, untuk mengakses apa. Misalnya nanti PIC utama dia mendelegasikan ke pegawai A khusus untuk PPh 21, pegawai B untuk PPh 23, pegawai C untuk PPN gitu. Jadi masing-masing akan bisa mengakses sesuai tugas dan fungsinya. Jadi tidak bisa nyebrang terus dia diberikan akses PPh 21 terus dia lihat PPh 23. Nah, itu tidak bisa. Jadi tetap butuh aksesnya dari PIC ya. Jadi nanti PIC utama. Dan juga mungkin ini Mbak Diah yang banyak orang agak bingung adalah mengenai impersonating. Ya, di Kortek ini hal yang terbarunya adalah impersonating, di mana untuk masuk ke akun wajib pajak badan itu sudah tidak langsung masuk ke akunnya badan ya. Jadi harus masuk dulu ke PIC atau siapa yang ditunjuk, ke misalnya saya PPh 21, saya masuk ke akun PPh 21, nanti di bagian nama itu akan ada drop down list akun utama dan akun wajib pajak yang diwakili. Nah, itu baru kita bisa ngakses ke perusahaan misalnya seperti itu. Itu yang berbeda, sangat berbeda dari
DJP online atau aplikasi sebelumnya, yaitu konsep impersonating ini ya sebenarnya. Mungkin kawan pajak bisa nanti mencoba-coba di simulasi di simulatornya, tapi harus tetap daftar dulu Nah, daftar dulu. Kalau di simulator pajak itu daftar dulu, masukkan email, nanti oleh DJP akan diberikan balasan email yang isinya adalah username, password, dan ada linknya juga. Nanti kalau udah ada linknya, tinggal diklik, masukkan username dan password yang diberikan gitu. Nah, menyambung tadi PIC ya, berarti kan memang nanti apa-apa masuknya lewat nick pribadi ya, nick pribadi, baik itu PIC utama maupun pihak-pihak yang didelegasikan gitu ya. Jadi misalnya Mbak Yeni nih, direktur dari PTA, terus saya adalah pegawai dan saya didelegasikan untuk merekam Bupot 21 misalnya ya. Berarti nanti saya untuk merekam Bupot 21-nya saya masuk dengan nick pribadi saya pilih role-nya bukan sebagai saya tapi sebagai pegawai dari PTA tersebut yang diberikan delegasi. Nah, baru saya bisa menginput seperti itu. Dan nanti yang tanda tangan tetap PIC utama seperti itu. Jadi untuk PIC utama juga di Kortek tuh hanya satu ya, Bu. Karena memang hanya satu pihak yang bisa menandatangani yang punya token kode otorisasi ya. Itu hanya satu pihak atau satu PIC utama. Jadi kalau misalnya kawan pajak coba dilihat juga di DJP online-nya gitu ya, apakah PIC atau penanggung jawabnya itu sudah benar apa enggak, karena itu nanti berpengaruh ke Kortek. Betul. Jadi kalau misalnya saat ini kawan pajak merasa atau kemarin barusan mengganti direktur utamanya, pengurusnya gitu, silakan dicek juga di DJP online dan lakukan perubahan data segera gitu. Betul. Ya. Dan juga dari yang ditunjuk PIC utama itu juga dilihat di DJP online pribadinya juga, nomor teleponnya sudah benar apa belum, misalnya nomornya yang lama ya udah segera diganti, atau emailnya apakah bisa diakses atau tidak, karena memang per SMO nanti data Kortex itu merujuk ke situ ya Mbak ini. Jadi memang nanti ini salah satu persiapan untuk bisa lancar mengakses Kortex adalah selain pemadanan NIK dan NPWP bagi orang pribadi maupun badan, juga DJP online-nya juga harus update, sudah harus lengkap dan sudah harus misalnya data seperti email dan telepon itu aktif, dipastikan aktif. Seperti itu. Jadi memang konsep impersonating ini sangat baru ya, dan memang harus role access-nya memang harus diperhatikan, siapa PIC-nya udah bener apa enggak. Jadi mungkin nanti yang harus dilakukan tentu saja kita harus ngecek dulu PIC-nya udah bener apa enggak. Kalau udah bener dan bisa mengakses ke Korteknya, jangan lupa untuk membuat delegasi per pegawai tadi ya gitu. Per pekerjaan. Pekerjaan gitu ya, karena memang semuanya itu tergantung karakteristik perusahaan masing-masing kan. Ada yang memang yang memegang pajaknya, bagian pajak cuma satu pegawai misalnya, tapi kan ada juga yang misalnya PPh 21 siapa, PPh 23 siapa, seperti itu ya. Jadi harus memang nanti segera didelegasikan gitu. Iya, dan ini sifatnya opsional ya. Kemarin ada pertanyaan, ini kalau misalnya direktur mau mengerjakan semuanya, apakah bisa, tidak perlu delegasi? Ya bisa, maksudnya ini untuk misalnya yang mungkin intensitas untuk bikin faktur atau bupot itu tidak begitu banyak, ya silahkan. Kalau misalnya direktur ya sudah saya handle sendiri gitu, bisa, itu tentu saja bisa. Kalau misalnya butuh bantuan, baru pegawai yang ditunjuk bisa mengakses sesuai dengan batasan role yang diberikan oleh direktur, seperti itu. Nah, ini nyambung ke ini ya, ke digital, sertifikat digital, sertifikat elektronik. Ya ini baru ya Mbak ini ya. Jadi memang sertifikat elektronik tentu saja tetap dibutuhkan gitu ya. Karena memang untuk semua tanda tangan elektronik sebenarnya kan sertifikat digital atau sertifikat elektronik itu kan seperti tanda tangan aja kan, otorisasi akan suatu dokumen atau pelaporan gitu ya. Sama di Kortek ini juga butuh namanya sertifikat digital. Cuman mungkin bedanya dengan yang sebelum-sebelumnya itu adalah untuk
Kortek, sertifikat digital itu adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pihak atau badan-badan yang memang sudah disahkan untuk mengeluarkan sertifikat elektronik gitu ya. Misalnya kayak Peruri, Teken Aja dan sebagainya. Jadi kalau wajib pajak sudah punya sertifikat dari badan-badan tertentu tersebut, itu bisa diinstalkan, bisa dimasukkan ke Kortek. Tapi ya misalnya kawan pajak itu tidak punya sertifikat digital dari badan-badan tersebut, kawan pajak bisa mendaftarkan kode otorisasi namanya itu di Kortek juga gitu ya. Nanti di bagian profil nanti kawan pajak tinggal klik aja sertifikat elektronik dan segera diisi apa yang perlu diisi di situ gitu ya. Dan salah satunya adalah foto ya di situ ya, itu bisa langsung foto atau upload. Nanti akan ada verifikasi lewat sistem. Jadinya memang seharusnya sih tidak perlu lagi verifikasi dari petugas KPP lagi ya, karena semuanya udah ada sistem. Jadinya harusnya sih real time ya di situnya seperti itu. Nanti kalau udah dapat baru bisa melakukan kegiatan perpajakan yang lain gitu. Karena kan seperti menyambung ke yang tadi bahwa untuk apa-apa kan masuknya ke NIK pribadi. Berarti untuk bisa menandatangani berkas perpajakan tersebut harus pakai kode otorisasi dari orang pribadi sesuai dengan jabatan masing-masing gitu ya, yang berwenang seperti itu. Nanti juga orang pribadi juga saat dia melaporkan SPT tahunannya juga sign-nya juga pakai kode otorisasi, atau kalau misalnya punya berarti tinggal pakai sertifikat digital yang sudah di-approve oleh Kominfo tadi. Jadi pada dasarnya sertifikat digital itu untuk semuanya ya, untuk enggak hanya kalau kemarin-kemarin kan hanya untuk PPh 23, untuk PPN gitu kan. Nanti ya mau nggak mau semuanya harus ada sertifikat digitalnya. Betul. Dan juga saya rasa mudah saja mendaftarkannya kan, tinggal di Kortek juga. Jadi tinggal masuk ke Kortek, masuk ke profil, terus masuk ke sertifikat digital, langsung isi dokumen, kemudian juga foto, nanti kan diverifikasi oleh sistem dan bisa dipakai gitu ya istinya. Jadi kita itu sudah kayak bekerja sama dengan Kominfo sama Dukcapil. Jadi karena foto, kalau foto kan nanti diverifikasi juga datanya dengan data yang ada di Dukcapil seperti itu. Seperti untuk keluarga juga kita verifikasi dengan data yang ada di Dukcapil. Nah, ini menyambung kembali untuk tadi kan pihak internal ya. Kalau misalnya direktur ingin memiliki orang yang bisa mengasistensi, misalnya dari pihak internal kan pegawai ya. Nah, untuk konsultan juga seperti itu ya, bisa kita misalnya meng-hire konsultan, tapi ada sedikit perbedaan nih dengan yang sekarang. Kalau sekarang ini Kortex ini selain manajemen akses yang diperketat, juga yang mewakili wajib pajak itu juga diperketat ya Mbak ini. Jadi memang sekarang itu untuk dapat mewakili wajib pajak, terutama dalam hal ini konsultan, itu datanya sudah harus masuk ke database Kortex. Ya, jadi memang seseorang itu sudah tidak bisa lagi ngaku-ngaku konsultan gitu ya intinya. Karena memang ada konsultan kan ada spesifikasinya tersendiri ya. Misalnya udah punya lisensi apa dan sebagainya. Nah, itu semuanya memang harus didaftarkan dulu ke, nanti dikelola juga oleh Kemenkeu gitu ya. Lisensinya itu siapa aja, jadi nanti untuk mendaftarkan diri sebagai konsultan memang semuanya itu harus tercatat. Sudah tidak bisa lagi ngaku-ngaku saya konsultan gitu ya. Dan juga untuk bisa mewakili wajib pajak, si konsultan itu juga harus didaftarkan sebagai konsultannya wajib pajak gitu ya. Jadi misalnya katakanlah nanti ada SP2DK katakanlah, terus tiba-tiba ada datang konsultan gitu ya. Ketika ada datang konsultan, si petugas pajak juga bisa mengecek apakah memang konsultan ini benar-benar konsultannya si perusahaan ini gitu ya, apakah sudah tercatat di sistem atau belum. Dan kalau misalnya belum tidak tercatat ya bisa menolak karena memang nggak ada, karena ditakutkan kan kadang ada beberapa pihak yang misalnya dari konsultan A tiba-tiba datang konsultan B yang juga ngaku sama-sama mengkonsultasi untuk mewakili PT ini gitu ya gitu. Nah, itu juga salah satu untuk mencegah hal tersebut. Jadi memang
si konsultan harus didaftarkan sebagai konsultannya si perusahaan itu, dan juga sebenarnya ketika mendaftarkan itu ada batas waktunya ya, dia itu konsultan dari mulai kapan sampai dengan kapan gitu ya. Nanti juga si konsultan juga harus menerima juga kalau dia mengkonsultani, jadi sama-sama saya ditunjuk, saya accept gitu. Iya betul. Jadi dua pihak ya. Nah ini selain untuk keamanan wajib pajak juga mungkin kalau misalnya kan kalau yang sekarang kan sudah ada di database-nya DJP, dan tentu yang bisa masuk ke database DJP kan istilahnya sudah difilter ya Mbak Yani, udah ada lisensi dan lisensinya berlaku, dan lisensinya itu misal apakah sesuai dengan lisensi masing-masing, dengan skill masing-masing. Jadi kita menginginkan agar kualitas dari kewajiban perpajakannya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi mungkin selama ini Bapak dan Ibu, saya misalnya percaya dengan dengan teman saya misalnya. Nah, tapi kalau misalnya teman tersebut tidak memiliki lisensi, belum ada di database Cortex, berarti tidak bisa mewakili Bapak dan Ibu. Jadi ini kedepannya untuk menghindari mungkin munculnya SP2DK kalau misalnya tidak laporan keuangan atau mungkin laporan-laporan perpajakannya menghindari untuk dilakukan secara asal-asalan seperti itu ya Mbak Yani ya. Jadi memang selain keamanan, kita juga ingin meningkatkan kualitas dari pelaporan perpajakan tersebut. Memang sebenarnya kalau selain konsultan ada juga pihak lainnya. Cuman ingat untuk pihak lain itu kan ada batasannya juga. Ya, misalnya sesuai dia dengan KUP. Iya, KUP misalnya dia keluarga ahli waris dan sebagainya. Emang udah diatur siapa aja pihak lain. Jadi tidak sembarangan terus ditunjuk sebagai pihak lain. Jadi memang pihak yang berhak gitu ya untuk mewakili suatu wajib pajak. Dan untuk mendaftarkannya juga ada di Cortex di submenu wakil kuasa ya. Bapak dan Ibu bisa memilih untuk meminta bantuan intern perusahaan atau pegawai atau untuk konsultan gitu ya. Sebenarnya kalau kita membedah satu persatu Cortex itu banyak banget ya menunya, karena seperti tadi itu dari pendaftaran, ngubah data, perubahan data juga Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi untuk kawan pajak tidak perlu lagi datang atau mengisi formulir, itu semuanya juga sudah bisa dilakukan secara Cortex juga. Sampai layanan perpajakan ya, bikin billing, bahkan sampai ada menu baru lagi misalnya taxpayer ledger. Nah itu juga beda. Untuk mengetahui misalnya saya dapat STP atau dapat apa, itu bisa juga lewat situ. Semuanya full di Cortex ini ya. Jadi memang Cortex ini sangat memudahkan wajib pajak untuk bisa melakukan kegiatan perpajakannya gitu. Betul. Jadi mungkin nanti seperti e-faktur juga kita mengharapkan nanti minim bug gitu ya. Kalau selama ini kan mungkin database-nya hilang atau bagaimana gitu ya. Kalau sekarang kan database-nya yang apa yang terupload ya sudah bisa dilihat di Cortex masing-masing. Dan misalnya apa-apa juga real time kan. Misalnya ada SP2DK Bapak dan Ibu, langsung ada notifikasi, langsung bisa dibuka SP2DK-nya. Hanya SP2DK, bahkan kayak faktur dari lawan transaksi, Bukot juga, bukti potong dari lawan transaksi, itu tidak perlu lagi menunggu lawan transaksi mengirimkan dokumennya itu ya, kan udah dapat semuanya itu di sistem gitu ya. Jadi itu sangat udah juga selain memudahkan juga mengurangi mungkin antara lawan transaksi ya, sudah nggak perlu tunggu-tungguan lagi, untuk otomatis real time gitu. Jadi yang dari lawan transaksi istilahnya pre-populated ya, kita dapatkan. Kalau misalnya tidak ada berarti mungkin dikonfirmasi salah NPWP mungkin dimasukinnya dan lain sebagainya seperti itu. Oke, untuk persiapan mengakses Cortex ini kan tadi sudah disebutkan bahwa pemadanan NIK dan NPWP. Jadi kita mengharapkan juga terutama Bapak dan Ibu yang belum melakukan pemadanan NIK dan NPWP untuk segera melakukan pemadanan NIK dan NPWP, atau mungkin ada saudaranya atau mungkin pegawainya yang sampai saat ini belum melakukan pemadanan, silakan untuk diingatkan kembali dan jangan lupa untuk melakukan update jika ada perubahan. Dan untuk Cortex ini juga berlakunya masa Januari 2025. Jadi untuk Desember 2024 masih pakai yang lama, legasi. Termasuk SPT tahunan juga masih pakai e-form yang lama ya, kawan pajak. Jadinya
intinya juga harus ngecek tadi nomor 1 untuk perusahaan, untuk badan adalah ngecek penanggung jawab, betul, benar atau enggak gitu. Dan juga nanti masuknya kan kenapa butuh pemadanan karena masuknya sudah pakai 16 digit, sudah tidak bisa lagi pakai 15 digit gitu. Sebenarnya kalau PIC memang bisa diganti pas Cortex ya. Tapi kalau misalnya pas 1 Januari, oh ya saya belum ganti. Takutnya nanti orangnya udah mana gitu ya, udah nggak mau lagi berurusan, nggak mau urusan gitu kan, malah repot ya. Kalau misalnya orangnya masih bisa dihubungi sih nggak masalah. Cuman kalau orangnya ternyata katakanlah sudah pindah ke daerah lain atau mana, susah menghubunginya. Itu kita kan nggak mau ada kejadian-kejadian yang mungkin sebenarnya bisa ditanggulangi sebelumnya kayak gitu. Apalagi ini masa peralihan ya. Takutnya kalau kata orang Sunda riweuh gitu ya. Oke. Kalau misalnya kawan pajak ada pertanyaan bisa menghubungi ke WA Helpdesk 0812 654455 untuk KPP Madya 2 Tangerang gitu ya, atau di Instagram Madya 2 Tangerang @pajakmadya2tng, 2-nya angka, atau di kering pajak di 1.500.200 gitu ya. Iya. Oke. Oke, berarti untuk bincang-bincang hari ini dicukupkan sampai sini aja kali ya Mbak ini. Karena sebenarnya memang yang kalau Cortex ini sebenarnya banyak pembahasannya ya. Untuk e-faktur aja ada banyak yang harus dibahas, tampilannya juga ada perubahan kan sebenarnya. Untuk e-Bupot juga perlu dibahas juga, untuk SPT tahunan kedepannya juga seperti apa, tapi itu akan memakan waktu yang sangat lama. Belum dari segi aturan ya, yang PMK 81 itu harus mengcover perubahan-perubahan yang dari sistem dan peraturan yang lama ke sistem dan peraturan yang baru. Tapi kalau yang sekarang mungkin highlightnya adalah untuk yang tadi persiapan menuju Cortex. Ya betul. Ya, untuk persiapan kawan pajak untuk bisa mengakses Cortex dengan lancar gitu ya, gimana dan apa saja yang perlu dipersiapkan dulu. Ya, karena itu. Karena bentar lagi kan mungkin hawanya sudah hawa liburan. Kan tanggal 1 juga libur gitu ya, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, untuk informasi selanjutnya kiranya dapat kita sambung kembali dengan kita lagi atau mungkin dengan petugas pajak yang lain. Yang jelas kawan pajak bisa akses informasi yang dari KPP Madya 2 Tangerang di Instagram @pajakmadya2. Kalau misalnya ada IG live atau misalnya ada podcast atau ada kelas pajak lagi ya, terutama yang untuk secara yang teknis itu biasanya yang agak-agak memerlukan perhatian lah gitu. Nah, untuk yang sekarang kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Semoga bermanfaat, tetap sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Ayu Trianasari. Saya Francisca Yudhningsih. Kami undur diri. Terima kasih. Terima kasih.